Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh kembali dengan dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan di pagi hari ini juga kami boleh menikmati hari yang baru. Dan kami juga yakin dan percaya Tuhan punya tujuan, maksud yang baru dalam hidup kami. Maksud yang terbaik buat hidup kami. Tuhan, masuklah ke dalam hati kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Agar pola pikir kami, pola perkataan kami, dan maupun kelakuan kami Tuhan, boleh seturut dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penolong yang sepadan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pepatah mengatakan, jika satu rumah tangga, seorang istri itu bisa menjadi contoh yang baik, seberapa jelek pun pasangannya, seberapa jelek pun suaminya, maka keluarga itu akan selamat. Sebaliknya, jika suaminya baik, tetapi istrinya tidak bisa menjadi contoh yang baik, maka ada kecenderungan rumah tangga itu akan berantakan. Benar atau tidak dari pepatah ini, tetapi banyak kejadian dan terjadi akan hal ini. Untuk itu mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul penolong yang sepadan. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kejadian 21, Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Penolong yang sepadan, istilah yang sangat akrab di telinga orang Kristen. Namun tidak sedikit orang yang tidak mengerti dengan benar apa sebenarnya arti penolong yang sepadan di dalam rumah tangga itu. Maka kadang tindakannya salah, baik dari sisi perempuan maupun laki-laki. Baik, kita akan boleh mendapatkan pengertian lagi apa itu sebenarnya penolong yang sepadan. Pertama, adanya penolong yang sepadan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Seperti firman tadi, ketika belum ada penolong yang sepadan bagi laki-laki, Tuhan berfirman bahwa tidak baik kalau laki-laki sendirian. Tidak baik di sini juga berarti tidak menguntungkan. Itu artinya Tuhan memberikan penolong yang sepadan bagi laki-laki, maka keadaannya akan lebih menguntungkan, akan lebih baik. Laki-laki akan lebih baik di dalam menjalankan perintah Tuhan. Khotbah 4 ayat 9 berbunyi, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi dengan adanya penolong, maka hal itu akan membuat laki-laki itu menjadi lebih baik. Yang kedua,
kita akan perempuan sebagai penolong yang sepadan berarti harus diperlakukan dengan baik. Bayangkan saja seandainya perempuan atau istri itu diperlakukan dengan tidak baik, seperti sapi yang hanya bekerja di rumah tanpa penghargaan yang sepadan, yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kepuasan laki-laki. Mungkin juga dikurung seperti burung peliharaan tanpa diberi peluang sedikit pun untuk mengaktualisasikan diri, untuk pergi bersama teman-teman. Perlu waktu bagi mereka. Tidak demikian dengan penolong yang sepadan, dia akan dihargai dan akan menolong pasangannya sewajarnya. Yang ketiga, perempuan sebagai penolong yang sepadan berarti dia harus menyadari dirinya. Dia adalah penolong. Jika perempuan tidak menyadari bahwa dirinya adalah penolong yang sepadan, maka dia akan diam di rumah saja karena minder, atau malah dia bertindak berlebihan, yaitu sering menanduk suaminya. Bisa jadi suami-suami akan takut istri tidak hanya ada di sinetron, tetapi nyata juga dalam kehidupan rumah tangga. Dia juga bisa bertindak di luar batas kenormalan etika, sebagaimana binatang tidak tahu sopan santun. Istri Potifar dan Izebel adalah contoh dari perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah penolong yang sepadan. Untuk itu sadarilah bahwa engkau adalah penolong yang sepadan. Keempat, perempuan sebagai penolong yang sepadan berarti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pasangannya. Betapa banyak perempuan yang menggugat cerai suaminya, demikian juga tidak sedikit laki-laki yang menceraikan istrinya. Keduanya sama-sama tidak menyadari bahwa posisi mereka adalah saling menolong. Terlebih posisi perempuan adalah penolong yang sepadan yang tidak dipisahkan dari laki-laki. Penolong berarti dia akan lebih kuat sebenarnya daripada yang ditolong. Adam memakai istilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sementara kalau kita lihat dalam istilah orang Jawa memakai istilah garwo, si garaning nyowo atau belahan jiwa. Jadi Bapak Ibu yang sekali yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Jika kita tidak menerapkan prinsip tentang posisi istri sebagai penolong yang sepadan, kita akan kehilangan janji Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik. Ingat itu. Sudah pasti kehidupan keluarga akan berantakan. Bisa jadi broken home. Jadi posisikanlah istrimu sebagai penolong yang sepadan. Hai suami, akui, sayangi, dan terimalah istrimu sebagai penolong yang sepadan bagi dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar aku untuk sadar dan menyadari betapa pentingnya istriku sebagai penolong yang sepadan. Karena itu akan membawa berkat bagi keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mengabaikan kepentingan posisi istrimu sebagai penolong yang sepadan berarti mengabaikan berkat Tuhan. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu dan Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Amin. Amin.